Salam berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Yohanes bab 12 ayat 24 sampai 26. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Penginjil Yohanes yang kita dengarkan tadi mengisahkan kepada kita berkaitan dengan pengorbanan karena Allah itu tidak sia-sia. Dalam kalender liturgi gereja Katolik ya, merayakan pesta Diakon Laurentius ya. Jadi kita memahami bahwa tokoh ini merupakan salah satu tokoh penting dalam gereja Katolik yang menjadi teladan bagi umat beriman secara khusus dalam kesetiaan terhadap iman kepada Yesus Kristus. Jadi mereka mengorbankan diri demi iman atau demi Yesus Kristus bisa hidup di dalam hati setiap umat yang mendengarkan mereka. Mereka mewartakan apa yang diajarkan oleh Yesus meskipun mereka harus mengorbankan diri mereka. Kematian mereka tentu tidak sia-sia, tetapi menghasilkan buah. Buah dalam arti ini, ada begitu banyak umat yang dibawa ke dalam persatuan dengan Yesus. Mereka mengenal Yesus, mereka mengenal ajaran-ajarannya, mereka mengenal apa yang menjadi kehendak Bapa, menjadi kehendak Allah, sehingga umat beriman atau umat yang menjadi tujuan pewartaan dari Laurentius ini, setidaknya itu membangkitkan kesadaran atau ada sebuah kesadaran dalam diri mereka bahwa Yesus adalah Tuhan yang menyelamatkan mereka dari dosa. Dan oleh karena itu, sabda itu mereka hayati atau apa yang mereka wartakan, mereka hayati dalam kehidupan umat yang percaya kepada Yesus itu. Lalu mungkin saja waktu itu mereka ada tindakan-tindakan luar biasa yang menunjukkan bahwa iman itu tumbuh, iman itu berbuah banyak, meskipun mereka sendiri harus mengorbankan dirinya. Terlepas dari itu, Yesus sendiri juga ya, dia sudah mengorbankan diri atau Yesus sebagai tokoh utama dalam semangat atau landasan utama dari Laurentius ini ya, di mana Yesus mengorbankan dirinya ya demi keselamatan manusia. Mungkin mereka belajar pada Yesus ya, pengorbanan Yesus yang menyelamatkan nyawa banyak orang. Demikian pun mereka. Dan tentunya Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita mendengarkan bagaimana sabda Yesus tadi dalam Penginjil Yohanes, jadi dia mengatakan bahwa pengorbanan itu tidak sia-sia. Dia mengatakan begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, artinya simbol pengorbanan ya. Kalau dia tidak mati, ia tetap satu biji saja ya. Nah, kalau orang itu tidak berani mengorbankan dirinya demi Allah, demi Yesus, dia akan tetap seperti itu, tidak akan mendapatkan atau tidak akan menghasilkan buah, dalam arti perjuangan nyata mempertahankan iman demi Yesus Kristus itu tidak bisa menghasilkan, atau umat itu atau banyak orang yang tidak bisa mengenal Yesus. Tapi pengorbanan itu memungkinkan banyak orang bisa mengenal Yesus, mengenal sabdanya dan kehendaknya.
Tadi Yesus mengatakan hal itu, jatuh ke tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Yaitu umat beriman ya, orang percaya kepada Yesus karena pewartaan atau pengorbanan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu ya, tokoh-tokoh tertentu seperti Laurentius pada hari ini yang kita peringati. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Artinya bahwa orang yang tidak berani mengambil resiko, dia akan tetap, atau dia menyayangi nyawanya. Tetapi Tuhan dalam arti itu pun mengatakan, tapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk kehidupan. Artinya kan ada sebuah jaminan hidup abadi dari pengorbanan yang dilakukan oleh umat beriman. Mereka berani mengorbankan dirinya, tapi pengorbanan itu tidak sia-sia selain menghasilkan banyak buah. Banyak orang yang percaya kepada Yesus, tetapi sekaligus mereka memperoleh jaminan hidup abadi di mana mengalami kebahagiaan surgawi atau hidup dalam sukacita surgawi, masuk di dalam tempat yang disediakan oleh Yesus Kristus melalui salibnya. Lalu kemudian Tuhan tadi mengatakan, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia dihormati Bapa ya. Artinya luar biasa konsekuensi dari pengorbanan itu ya. Bahwa orang yang setia kepada Yesus, kepada Allah, tentu dia melayaninya. Di sini ada sebuah kesadaran ya, bahwa Yesus itu adalah satu-satunya perantara atau penyelamat manusia yang telah mengorbankan dirinya karena cintanya yang besar kepada manusia. Kesadaran itu ada dalam diri, lalu kemudian ada sebuah ekspresi pelayanan bahwa saya mempunyai hak kemudian mempunyai kewajiban kemudian untuk melayani Tuhanku yang sudah mengorbankan dirinya. Dan di sini bentuk pelayanan itu ya tentu juga akan mendapatkan tantangan yang besar. Tapi kesetiaan dalam pelayanan itu memungkinkan orang itu tetap bertahan dan mengikuti Yesus. Jadi di mana Yesus berada, di situ pun pelayannya itu berada. Ya, di mana Yesus menghendaki umat beriman diutus oleh Tuhan, maka di situ pun Tuhan ada dan orang itu pun ada di situ mewartakan apa yang menjadi firman-Nya, apa yang menjadi kehendak-Nya, sehingga ada banyak jiwa yang akan diselamatkan di sana. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mungkin singkat kata kita mengatakan kita belajar dari bacaan ini ya, dari penginjil Yohanes dan juga Laurentius ya. Kesetiaan terhadap iman itu, terhadap Tuhan itu menjadi poin penting dalam penghayatan iman kita atau dalam komitmen kita untuk mengikuti Yesus. Kesetiaan tidak hanya berhenti pada doa-doa kita atau dalam dalam peristiwa-peristiwa liturgis ya, tetapi juga dalam kehidupan nyata. Ada banyak tantangan tentu yang kita hadapi ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi kesetiaan yang setidaknya tumbuh dalam diri kita memungkinkan kita untuk tetap bertahan meskipun banyak godaan yang kita hadapi. Tapi Tuhan tidak pernah melepaskan kita, membiarkan kita, tapi senantiasa Dia mengikuti kita, memberkati kita, dan tentunya perjuangan kita akan tidak sia-sia, menghasilkan banyak buah, dan juga jaminan hidup abadi akan kita peroleh. Jadi sekiranya itulah yang menjadi poin penting dari kesetiaan itu. Selain itu, bahwa dalam kesadaran iman kita juga sebagai pengikut Yesus, setidaknya kita itu ya sungguh-sungguh menghayati iman itu. Tidak hanya menghayatinya dalam kata-kata saja, dalam pikiran, tetapi diwujudkan dalam perbuatan nyata.
Dengan demikian ya apa yang dikatakan oleh Santo Yakobus ya, iman tanpa perbuatan adalah mati. Oleh karena itu ya iman itu ada dan juga harus diekspresikan dalam kehidupan nyata. Dengan demikian Tuhan tadi mengatakan bahwa Bapakku akan menghormati kita kalau kita melayani Dia dengan sepenuh hati. Kita mengorbankan diri demi menyelamatkan nyawa kita dalam hidup yang abadi. Semoga bacaan hari ini meneguhkan iman kita. Amin.